hidup grogi dia itu. Yang tak grogi manusia yang mati. Itu tak grogi. Dibuat dia di depan sendirian biasa aja. Tak ada menggotar. Diam aja. Tapi kalau masih hidup, kalau masih hidup bergetar grogi, aku pun yang grogi aku ini. Makanya aku ajak orang ibu ketawa-ketawa. Kalau tidak, begini aku. Cuma lagi aku ajak ketawa-ketawa supaya jangan nampak groginya. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang saya sudah tausiah ceramah entah kemana-mana. Baru kali inilah pentas dikelilingi oleh Vespa. Iya. Ini tadi kami komburkan ini tadi sama Pak Haji Selamat. Saya bilang, Pak Haji, oi, ini cuma ini di konsepnya di Bali. Ini kita dakwah on the road. Setelah ini kita jalan-jalan naik Vespa Pak Haji. Ya, baru kali ini datang Pak Haji bilang, ini Pak Ustadz ada komunitas Vespa. Oh, betul ya? Kedua. Ada betul. Mana orangnya? Mana? Di luar. Paten kali kalian Pak. Inilah nanti Vespa pertama masuk surga. Ini namanya Vespa syariah. Wah, luar biasa. Wah, paten. Ini dijual. Biar kita lelang, kan? Mana tahu bisa menambah bangunan yang megah nih. Masjid kita luar biasa. Megah bangunannya, mudah-mudahan seperti yang disampaikan perwakilan presiden. Semakin makmurlah maunya jamaahnya. Tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab ustaz, bukan tanggung jawab tokoh agama, bukan tanggung jawab tokoh masyarakat, bukan tanggung jawab tokoh ulama. Tanggung jawab kita bersama. Karena masjid ini rumahnya Allah, rumah kita bersama untuk ibadah. Kalau nanti ada anak-anak yang ribut, jangan sakit hati, jangan kecil hati kalau ditegur oleh Pak Imam sama ketua. Jangan bilang anak-anak tak boleh ditegur waktu main-main. Jangan tegur anak-anak waktu main-main. Ketawa anak-anak di dalam masjid adalah ketawanya malaikat. Pren. Dari mana pula kau dapat hadisnya itu? Masa tak bisa ditegur anak-anak yang main-main dalam masjid? Udahlah kaki awak sungapan. Tahu orang ibu sungapan? Banana. Datang kalian lari 100 meter ibarat pon Aceh Sumur. Waktu dua sus. Ini sungap nih kalau kau nak pijak. Wah. Tapi alhamdulillah anak-anak kita tadi relatif tertib dan aman. Di tempat kami semalam tak kubilangkan lah pula ya. Semalam daerah Riau ceramah wahya entah nanya. Allah. Awak punya udah pada awak pakai sarung konak juga. Gawat. Yang cocoknya pula pakai tanggungnya. Entah apa-apalah, guit kanan, guit kiri, guit kanan, guit kiri. Kalau anak-anak boleh datang ke masjid, boleh. Hukumnya boleh. Jangan larang-larang anak-anak ke masjid. Tapi kalau tidak tertib, tegur. Jangan biarkan. Jangan bilang masjid itu tempat bermain. Masjid itu tempat sholat, tempat sujud, tempat zikir, tempat majelis taklim, tempat pendidikan. Tempat main namanya playgroup. Play artinya main, group artinya kelompok bermain. Di sana kalau main. Kalau di sini boleh tidak anak main-main? Tidak. Kalau seandainya main-main, itu fitrah sifat anak-anak, tapi jangan dibiarkan. Pak Ustadz, Rasulullah tak pernah melarang cucunya Hasan Husin. Aku lihat cucunya. Iya. Tepuk tangan cuma satu orang, pelit kali. Abang macam berantan Loka Jaya gitu ya. Udah macam Wiro Sableng gitu. Wah, mantap. Ketawa dia. Allah Akbar. Hasan Husin betul, tapi jangan salah memahami. Inilah kadang-kadang salah memahami hadis.
Supaya pemahamannya lengkap sempurna, tengok dulu asbabul wurud hadis tuh. Tengok asbabul nuzul ayatnya di mana, kapan turun, apa sebabnya. Nabi Muhammad sholat diganggu sama cucunya Hasan Husin, tak pernah dilarangnya Pak Ustaz. Bahkan cucunya Hasan Husin digendong waktu sholat. Sholat kapan? Sholat di mana, Mas Bro? Sholat di rumah, bukan di masjid. Kalau di masjid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah Jumat, lalu kemudian keluar cucunya Hasan sama si Husin, pakai jubah warna merah, jalan ke sana, jalan kemari, jalan sana, jalan kemari, mengganggu sahabat yang lain. Bayangkan waktu khutbah Jumat, cucunya Hasan Husin keluar mengganggu jamaah yang tertib khusyuk mendengarkan khutbah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung turun dari mimbar, diangkatnya kedua cucunya, dibawanya ke mimbar, baru disambungnya khutbah. Begitu selesai khutbah, diantar ke dalam bilik rumah, baru sholat. Datang anak awak jam khusyuk pula bisa waktu. Subhanallah, 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 subhanallah. Bapak khusyuk, orang kesetanan Pak. Apalagi anak kita yang di bawah 5 tahun, awak suruh pun dia datang, dia bukan tahu dia mulanya. Kalau kalian bisa dibilang, kalau dia anak-anak bawah 5 tahun, imam sholatnya omaknya di rumah, suruh dia komat, komat, wah, komat lah dia. Allahu Akbar, la ilaha illallah akbar, wa anna Muhammadar Rasulullah akbar, wa sallallahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah akbar. Semua pakai akbar. Tak apa-apa, namanya belajar. Kalau di masjid, kalau nampak anak kita yang ribut tidak tertib, dilarang, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti menjadi sebuah kebiasaan, maka ada ayah-ayah sholat tetap tak tertib. Wah, usolli fardul maghribi Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin. Bayangkanlah sholatnya sholat korongan. Diborong ya, manteng-manteng pemborong, diborong. Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin. Ada anillah ta'ala, Allahu Akbar. Ini kalau dibiasakan, terbawa-bawa waktu sudah jadi ayah-ayah, begitu sudah angkat takbir, Allahu Akbar, macam per Medan, itu bahasa Inggris Medan, tak ada di kamus bahasa besar bahasa Indonesia. Nah, entah mengapa tak paham. Iya. Begitu ruku, Allah. Iya. Kenapa Ustaz tahu? Di muka ku ayah-ayah itu begitu. Bukan cerita orang, di muka. Kebetulan aku masuk, 2 orang ayah-ayah begitu sholat. Tak bilangkan tempatnya, tak boleh. Itu kode etik jurnalistik. Oh. Sami Allahu liman hamid. Iya. Dalam hati aku nak katawa aku Ustaz. Kalau tak Ustaz aku. Ketua, kalau tak Ustaz aku dipanggil orang ketawa-ketawa gitu. Macam mana aku tips menghilangkan rasa geli, rasa lawak lucu? Ku tutup lah bayu. Tawarannya lagi aku pandangnya. Rukuk tidak saja kau jangan. Kalau kaki minta izin kepada ustazah. Ustazah, geser dulu itu. Nanti tak pijak ku pula tak jadi kau makan. Ayah-ayah yang sholat nih, kakinya kaki main di bawah, bayangkan. Main kaki orang ini dua ucok semua buyung nih. Dari tadian kakinya serap. Wah, ya Allah ya Tuhanku, mati lagi dah. Begitu sujud, Allah. Ini waktu sujud nih, ini yang 2 nih, lama-lama. Karena takut kalau nanti duluan siapa yang sujud pasti akan diserang. Maka lama pula. Kebetulan yang sebelah kanan tak tahan sujud juga. Allahu Akbar. Wah, yang sebelah kiri, ya, serangan
Allah dipegang lato-lato Tuhan manjur belakang baik lato-lato ya. Jangan kau tunjuk-tunjuk kawan kau itu kan. Begitu siap salam, mohon maaf, siap salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ustaz baru sadar dia dari mulai A sampai Z sudah kutengok semua. Apa aku bilang? Ketahuan kalian. Astagfirullah, minta izin dia sama aku padahal dia tak beradab kepada Tuhannya. Bagaimana dia beradab kepada orang tuanya kalau kepada Tuhannya tak ada adabnya? Bagaimana dia beradab kepada mertuanya kalau kepada Tuhannya dia tak beradab? Bagaimana dia beradab kepada karib kerabat sanak keluarga sahabatnya kalau kepada Tuhan yang menciptakannya dia pun tak beradab? Seharusnya adab dan akhlak yang paling tinggi dijaga adalah kepada Qadir Rabbul Jalil, Allah Subhanahu